Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah, semoga semua pemirsa yang menyaksikan tayangan di channel Rohama Al-Fajar senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aktivitasnya, bekerja, belajar, semuanya dimudahkan Allah, diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi kita membaca makalah, perkataan para ulama, perkataan Rasulullah SAW, perkataan para sahabat dan orang-orang salih yang dipilih dan dikumpulkan dalam sebuah kitab yang bernama Nasaihul Ibad. Saya mengambil sebuah hikmah, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An ba'dil hukama. Thamratul ma'rifati thalathu khisalin. Al-haya'u minallahi ta'ala wal hubbu fillah wal unsu billah. Inilah petikan makalah perkataan oleh sebagian ahli hikmah, di mana dikatakan di sana Thamratul ma'rifati thalathu khisalin. Para ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam makalah ini dikatakan bahwa buah hasil daripada ma'rifat kita, mengenali kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 perkara. Maka dari itu ini sebagai juga berkaca atas diri kita sendiri. Seberapa jauh sih kita mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berkaca bersama-sama. Ada 3 hal yang menjadi buah hasil daripada kita ma'rifah, mengenal dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, al-haya'u minallahi ta'ala. Ternyata kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ma'rifah akan membuahkan, menghasilkan pada diri seseorang itu apa? Al-haya minallahi ta'ala, yaitu sifat malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah berpikir panjang, dan memang ini juga mungkin dialami oleh sebahagian orang, ternyata al-haya ini tidak hanya sekedar malu, tidak hanya sekedar karena kita tidak pede. Ternyata al-haya ini adalah asasul ma'rifah. Pokok kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah adanya rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga haya ini ternyata, malu ini ternyata tercermin, dihasilkan dari sidqul mahabbah, adanya benarnya kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga suatu ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hal yang dahulu para nabi wasiatkan. Di antaranya adalah malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah semaumu jika kamu tidak memiliki karena kamu akan mati. Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah semaumu, tapi ingatlah bahwa kamu akan menemui kematian. Dan di antara nasihat-nasihat di sana ternyata di dalamnya adalah hiduplah semau kita jika tidak memiliki malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakadha. Sehingga mari bersama-sama kita fikirkan malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak nikmat Allah berikan kepada kita, namun kita tidak memiliki kepekaan, tidak memiliki keinginan untuk membalas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, para pemirsa sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, apa yang kedua dari
hasil buah kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-hub fillah, yaitu cinta di dalam koridor Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Syekh Nawawi mengatakan ar-raghbatu fima indallah minats thawab wa husuli ridhah ta'ala. Yang kedua adalah kita memiliki kecintaan, memiliki motivasi, memiliki keinginan, memiliki ketertarikan kepada perkara yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mencintai hal-hal yang itu mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang itulah yang dimaksud dengan al-hub fillahi taala. Yang terakhir daripada thamratul ma'rifah, yaitu buah kita ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wal uns billah, yaitu adanya ketenangan, ketentraman dengan sebab adanya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanda bahwa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita merasa tenang. Tanda bahwa kita mengenal dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki kesabaran. Tanda bahwa kita ini ma'rifah, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada mengeluh terhadap kehidupannya. Itulah yang kemudian disebut dengan al-uns billah, yaitu tentram, damai bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kasus kecil misalnya dalam kehidupan kita. Misalnya akhir-akhir ini sedang bermasalah dalam ekonomi misalnya. Maka orang yang ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kenal bahwa huwa ar-razzaq dzul quwwatil matin. Allah adalah zat yang memberi rizki, yang memberi rizkinya itu tidak ada kelemahan bagi Allah Subhanahu wa taala dan pasti. Sehingga orang yang mengenal bahwa Allah adalah zat yang maha memberi rizki, dia tidak akan merasa risau akan sekarang bagaimana, besok bagaimana, sekarang susah, besok mungkin bahagia, atau besok mungkin kita bangkrut, sekarang mungkin kita sedang beruntung, dan lain sebagainya. Di antara perpindahan-perpindahan kehidupan kita setiap hari itu, seseorang yang memiliki kedekatan kepada Allah, mengenal baik bagaimana sifat-sifat Allah. Terkadang Allah memang memiliki kekuasaan untuk menggenggam, menahan, mengekang rizki diberikan kepada hamba, dan juga Allah memiliki kekuatan, muridan, iradatan, memiliki kudrah. Allah memiliki kemampuan untuk juga kemudian memberikan rizki kepada hambanya dengan tanpa terbatas. Hakadha, inilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga 3 ciri-ciri ini dimiliki oleh diri saya secara pribadi dan juga kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sehingga kita benar menjadi orang yang ma'rifah, kenal, dekat, memiliki kedekatan, memiliki ikatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang mungkin dapat kami sampaikan. Banyak kesalahan tentu datangnya dari saya karena banyak masih perlu belajar, dan kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.